Seorang wanita terlihat mengetuk pipinya dengan jari-jarinya. Ternyata ia sedang berkomunikasi menggunakan sandi Morse dengan seorang tahanan yang sedang diadili karena kasus hukuman mati. Si pria membalas pesan itu hanya dengan kedipan mata. Karena pesan yang disampaikan cukup banyak, si wanita segera mencatat semuanya menggunakan pena dan berhasil menyelesaikan penyampaian pesan sebelum hakim membacakan putusan. Seperti yang sudah diduga, pria itu divonis hukuman mati dan eksekusinya dijadwalkan 3 hari kemudian. Namun ia tampak tenang karena sebenarnya sudah merancang rencana pelarian besar bersama wanita itu. Pria tersebut bernama Carl, seorang pencuri yang terkenal. Menjelang fajar, wanita itu mengikuti petunjuk yang telah diberikan Carl saat di persidangan. Ia mendekati sebuah dinding tertentu, menekan satu bata rahasia, dan terbukalah sebuah pintu tersembunyi. Di baliknya terdapat sebuah mobil sport berteknologi tinggi. Ia langsung mengemudi dan hanya berhenti ketika melihat rambu jalan bertuliskan Road 37. Tiba-tiba pegunungan di depan terbuka dan menampakkan sebuah markas rahasia. Mobil sport itu masuk ke dalamnya. Ternyata tempat itu adalah bangunan dengan fasilitas teknologi canggih. Di sana wanita itu memasukkan sebuah sandi yang membuat sebuah lemari khusus terbuka. Di dalamnya ada ramuan-ramuan teknologi canggih dan tumpukan uang dolar Amerika. Ia mengambil 2 botol yang menjadi bagian penting dari rencana pelarian tersebut. Namun masih ada satu langkah lagi yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Anna dengan penampilan memikat mendatangi kantor Menteri Kehakiman. Pria itu dikenal sebagai pejabat yang tamak dan berwatak mesum. Ketika melihat penampilan Anna, ia langsung menunjukkan ketertarikan. Anna berpura malu-malu, membuat sang menteri semakin bergairah dan mengatakan bahwa ia bersedia melakukan apa saja demi Anna. Tanpa disadari sang menteri, inilah yang memang diinginkan Anna. Ia kemudian mengambil surat kabar di meja dan berpura-pura tertarik dengan berita utama tentang hukuman mati untuk Carl. Ia menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan tahanan tersebut. Namun sang menteri menolak, mengatakan bahwa tahanan itu tidak bisa dikunjungi siapapun. Anna lalu meningkatkan pendekatannya dengan mendekatkan wajahnya ke wajah sang menteri, dan usahanya berhasil. Menteri itu akhirnya setuju. Malam itu sang menteri membawa Anna masuk ke dalam penjara dan menggunakan kekuasaannya untuk memasuki ruang interogasi. 27 menit kemudian ia keluar tanpa ekspresi dan mengatakan kepada bawahannya bahwa Carl tidak bekerja sama dan tidak mengatakan apapun. Bawahannya membenarkan karena sejak awal Carl memang selalu diam dan bersikap dingin. Keesokan harinya Carl dibawa ke lokasi eksekusi. Pakaian yang dikenakannya dipotong, tubuhnya diikat, tapi ekspresinya tetap kosong. Melihat kejanggalan itu, kepala penjara merasa curiga. Ia teringat akan penemuan berbagai topeng dari kulit manusia saat menggeledah rumah Carl. Ia pun langsung menghentikan seluruh proses eksekusi.